Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya adalah Sapitri dari kelas L2 dengan NIM 08011282429056. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah algoritma pemrograman di mana untuk soal nomor 8 yaitu program memindahkan suatu deret dari array A genap ke array B, ganjil ke array C dan tanpa ada satupun pada elemen array yang kosong. Yang pertama yaitu mendeklarasikan deskripsi program. Yang pertama yaitu mendeklarasikan variabel n, di mana variabel n ini untuk menyimpan jumlah bilangan yang ingin diinput dan bertipe integer. Selanjutnya yaitu meminta pengguna untuk memasukkan jumlah bilangan yang akan diinput. Meminta pengguna untuk memasukkan bilangan-bilangan yang akan dipisahkan. Selanjutnya, mendeklarasikan tiga array, yaitu array A untuk menyimpan bilangan-bilangan yang diinput, array B untuk menyimpan bilangan-bilangan genap, dan array C untuk menyimpan bilangan-bilangan ganjil. Memisahkan bilangan-bilangan genap ke dalam array B dan bilangan-bilangan ganjil ke dalam array C. Menggunakan perulangan for dengan kondisi if untuk memeriksa apakah bilangan tersebut genap atau ganjil. Jika bilangan tersebut adalah genap, yaitu array indeks ke I modulus mod 2 sama dengan 0, maka bilangan tersebut akan dimasukkan ke dalam array B. Jika bilangan tersebut adalah ganjil, maka bilangan tersebut akan dimasukkan ke dalam array C. Di mana selanjutnya yaitu mencetak bilangan-bilangan ganjil dan genap yang telah diinisialisasikan, yang telah dipisahkan menggunakan perulangan for. Untuk flowchartnya, di sini terdapat dua, yaitu flowchartnya 1, 2 ini karena dipisahkan karena tidak muat. Yang pertama itu meminta input n dari pengguna, dilanjutkan untuk perulangan for i sama dengan 0 untuk n-1, yaitu perulangan untuk memisahkan bilangan tersebut perulangan untuk memasukkan bilangan-bilangan sebanyak n yang telah diinputkan. Selanjutnya diinisialisasikan untuk J sama dengan 0 dan K sama dengan 0. J dan K ini untuk membantu kita memisahkan genap dan ganjil. Variabel untuk memisahkan genap dan ganjil. Nah, selanjutnya I sama dengan 0 untuk N-1 ini itu untuk mengecek apakah bilangan tersebut genap atau ganjil. Nah, jika array indeks ke I itu mod 2 sama dengan 0, berarti dia itu kan ganjil. Nah, maka dia akan disimpan ke dalam array B, di mana array B indeks ke J sama dengan array A indeks ke I dan J ditambah 1. Dan jika false, dia akan dimasukkan ke dalam array C, atau dimasukkan ke dalam tipe yang ganjil. Dilanjutkan selanjutnya untuk perulangan selanjutnya, itu untuk memisahkan untuk mengoutputkan bilangan-bilangan yang ada pada array B dan pada array C. Ini untuk array B yang ada mencetak pada array B dan ini mencetak untuk array C. Selanjutnya untuk pseudocode, di mana pseudocode-nya itu mendeklarasikan variabel n bertipe integer, mendeklarasikan array A sebanyak 0 sampai N bertipe integer, array B dari 0 sampai N sebanyak bertipe integer, dan array C dari 0 ke N bertipe integer. Mulai dengan membaca variabel N, lakukan perulangan untuk memasukkan banyaknya bilangan sebanyak N, dan menginisialisasikan variabel J dan K dengan 0. Melakukan perulangan untuk mengecek apakah dia itu genap atau ganjil. Maka apabila dia genap, dia dengan kondisi bisa dibagi 2 dan sama dengan 0, maka dia akan masuk ke dalam array B, dan jika tidak, maka dia akan masuk ke array C yang berarti dia ganjil. Selanjutnya, dia akan membaca nilai dari array B dan membaca nilai dari array C. Dia mencetak
dia akan mencetak nilai dari array A, array B, dan array C. Kita coba untuk sudokotnya, untuk C++. Nah, masukkan bilangan sebanyak n. Ini diambil dari sini, masukkan banyak bilangan sebanyak n. Nah, jika kita masukkan bilangannya itu 5, 6 lah. Nah, kita disuruh memasukkan bilangan-bilangan tersebut sebanyak 5. Nah, kita simpan 1. Nah, 1 ini akan disimpan ke array indeks ke I, array indeks ke 0. Pada kamar pertama. Nah, dia kembali lagi I++, berarti itu sama dengan 1. Sekarang, apakah 1 besar dari N? Apakah 1 kecil dari 6? Iya, maka dia lanjut lagi meminta isi. Kita lanjutkan lagi, 3, 4, 5, 6. Nah, dia akan menginisialisasikan bahwa variabel J itu sama dengan 0 dan K itu sama dengan 0 untuk membantu kita dalam pengecekan ganjil genap. Nah, di 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini masuk ke dalam ulangan for untuk mengecek apakah ini I kan sama dengan 0, apakah I kurang dari N? I kan sama dengan 0 tuh. Nah, pada 0 itu ada 1. Berarti dia memproses apakah 1 2 sama dengan 0. Kan tidak bisa, hasilnya tidak sama dengan 0, berarti dia masuk ke dalam C yang artinya ganjil. Maka dia akan disimpan ke dalam C indeks ke I. Selanjutnya dia berulang lagi for else kan. Nah, dia berulang lagi. Nah, I plus plus. Dia balik lagi nih, I-nya jadi 1. Apakah 1 kecil dari N? Nah, pada array ke-1 yang berarti yang berisikan 2 ini, apakah bisa dibagi dengan 2, hasilnya 0? Iya, maka dia akan masuk ke dalam array genap atau array B. Nah, jika ini terus berulang dan selanjutnya yang akan ditampilkan ke layar yaitu nilai dari genap, yaitu yang ada tersimpan pada variabel array B dari ke I dan array C ke I. Oh, salah, ntar. Nah, udah genapnya 2, 4, 6 dan ganjilnya 1, 3, 5. Mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk soal nomor ke-8 ini. Apabila ada salah penyampaian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.